Hujan turun pelan malam itu, membasahi halaman rumah besar milik keluarga Resti. Tirta berdiri di bawah atap teras, memandang genangan air yang memantulkan cahaya lampu taman. Tangannya menggenggam plastik berisi beberapa bahan masakan yang tadi ia beli sendiri. Sepatu lusuhnya basah, celananya sedikit kotor, dan wajahnya tampak lelah. Bukan hanya karena hari yang panjang, tapi karena hidup yang semakin terasa sempit. Ia menarik napas panjang sebelum masuk ke dalam rumah. Begitu pintu terbuka, suara tawa riuh langsung menyambutnya. Di ruang tengah, keluarga besar Resti sudah berkumpul. Mereka tampak rapi, wangi, dan penuh percaya diri. Sementara Tirta hanya seperti bayangan yang lewat. Baru pulang, suara Resti terdengar datar tanpa menoleh. Tirta hanya mengangguk pelan. Iya, tadi mampir beli bahan. Udah, taruh aja di dapur. Potong ibu mertua, Bu Sari, dengan nada dingin. Nanti pembantu yang urus. Tirta berhenti sejenak. Ia tahu di rumah ini, ia tidak pernah benar-benar dibutuhkan. Bahkan untuk hal sederhana seperti memasak pun, keberadaannya dianggap tidak penting. Ia berjalan ke dapur tanpa banyak bicara. Sejak menikah 2 tahun lalu, Tirta memang tinggal di rumah mertua. Awalnya itu keputusan sementara, karena kondisi keuangan Tirta yang belum stabil. Ia berjanji akan segera membawa Resti keluar dan hidup mandiri. Tapi waktu berjalan, dan keadaan tak banyak berubah. Bagi keluarga Resti, itu adalah kegagalan. Dan bagi Resti sendiri, itu adalah aib. Besok malam jangan lupa ya, kita ada acara keluarga besar, kata Resti tiba-tiba saat mereka di kamar. Tirta yang sedang melipat pakaian menoleh. Acara apa? Syukuran Mas Dimas, dia baru naik jabatan di kantornya, jawab Resti sambil sibuk dengan ponselnya. Oh, bagus itu, kata Tirta tulus. Resti mendengus kecil. Iya bagus, beda sama kamu. Kalimat itu seperti biasa, tajam tapi sudah terlalu sering terdengar hingga Tirta hampir kebal. Hampir. Besok kamu pakai baju yang rapi, jangan bikin malu, lanjut Resti. Tirta hanya mengangguk. Ia tak ingin memperpanjang percakapan. Namun dalam diam, hatinya terasa berat. Malam syukuran tiba. Rumah keluarga besar itu tampak lebih meriah dari biasanya. Meja panjang penuh makanan, lampu terang, dan suara percakapan yang hidup. Semua anggota keluarga datang dengan penampilan terbaik mereka. Tirta duduk di salah satu kursi ujung. Jas yang ia pakai sudah cukup lama, tapi masih rapi. Ia mencoba terlihat percaya diri, meski ia tahu semua mata tidak benar-benar melihatnya. Tirta, seru salah satu saudara Resti. Sekarang kerja di mana sih? Beberapa orang langsung menoleh. Tirta tersenyum tipis. Masih freelance, bantu beberapa proyek kecil? Freelance, ulang pria itu sambil tertawa kecil. Oh, pengangguran ya versi halusnya. Beberapa orang ikut tertawa. Tirta tetap senyum, meski jantungnya berdebar lebih cepat. Resti, kamu nggak capek punya suami kayak gini? Celutik yang lain. Resti yang duduk di sampingnya hanya tersenyum miring. Capek sih, tapi ya gimana lagi? Tawa kembali pecah. Tirta menunduk, menatap tangannya sendiri. Belum selesai, Bu Sari ikut bicara. Suaranya cukup keras agar semua orang mendengar. Dari dulu saya sebenarnya kurang setuju, tapi anak saya keras kepala. Sekarang ya, ditanggung sendiri akibatnya. Suasana menjadi semakin panas. Mas Dimas sekarang gajinya ratusan juta loh, seseorang menyela, mencoba membandingkan. Ya jelas beda kelas, sahut yang lain. Tirta duduk diam, seperti patung yang dijadikan bahan hiburan. Dan Resti tidak membelanya. Tidak sekalipun. Makan malam tiba. Satu persatu anggota keluarga menceritakan pencapaian mereka. Ada yang baru membeli rumah, ada yang membuka bisnis baru, ada yang mendapat promosi jabatan. Tirta hanya mendengar. Hingga akhirnya seseorang berkata, "Sekarang giliran Tirta dong, apa kabar kariernya?" Semua mata kembali tertuju padanya. Tirta mengangkat wajah perlahan. Sebelum ia sempat menjawab, Resti lebih dulu berbicara. "Gak ada yang bisa diceritain," katanya ringan. "Dia masih sama aja, gak ada perkembangan." Hening sejenak. Lalu, tawa. Tirta merasa sesuatu di dalam dirinya retak. Bukan karena hinaan itu sendiri, tapi karena datang dari orang yang seharusnya berdiri di sisinya. Dan kemudian, puncaknya datang. Resti meletakkan sendoknya dengan suara cukup keras. "Aku capek," katanya tiba-tiba. Suasana langsung mereda. "Aku capek punya suami yang gak punya masa depan," lanjut Resti yang kali ini lebih tegas. Tirta menatapnya bingung. "Resti," ucapnya pelan. "Aku serius," kata Resti menatapnya langsung. "Aku gak mau hidup begini terus."
Bu Sari tampak tidak terkejut, bahkan seperti mendukung. "Jadi?" tanya seseorang. Resti menarik napas. "Aku mau cerai." Semua orang terdiam. Beberapa terlihat kaget, beberapa justru tampak penasaran. Tirta tidak langsung bereaksi. Ia hanya diam, menatap wajah Resti yang dingin. "Kamu dengar kan? Aku mau cerai. Kita selesai." Hening. Dan di tengah keheningan itu, Tirta tertawa. Pelan, lalu semakin keras. Semua orang saling pandang. "Dia kenapa?" bisik seseorang. Tirta tertawa cukup lama, hingga akhirnya ia berhenti sendiri. Wajahnya kembali tenang, terlalu tenang. Ia berdiri perlahan. "Baik," katanya singkat. Hanya satu kata, tanpa marah, tanpa membela diri, tanpa penjelasan. Ia mengambil jaketnya, lalu berjalan keluar dari ruangan itu. "Dasar aneh," gumam seseorang. Tak ada yang mengejarnya, tak ada yang peduli. Bagi mereka, Tirta hanyalah beban yang akhirnya dibuang. Di luar hujan masih turun. Tirta berdiri di bawah langit gelap, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Namun kali ini, ia tidak merasa lemah. Ia justru tersenyum. Senyum yang berbeda. "Sudah waktunya," bisiknya pelan. Selama ini semua orang melihatnya sebagai pria nyagal, pria tak berguna, pria yang hidup numpang dan tak punya harga diri. Dan Tirta membiarkan itu terjadi. Karena mereka tidak tahu, tidak satupun dari mereka tahu, bahwa Tirta bukan lagi orang yang sama. Bahwa di balik semua hinaan, diam dan kesederhanaannya, ia sedang membangun sesuatu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan malam ini adalah awal dari semuanya. Tirta melangkah pergi meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, mereka tertawa. Di depan Tirta, masa depan sedang menanti. Dan kali ini, ia yang akan tertawa terakhir. 3 bulan berlalu sejak malam itu. Malam ketika Tirta ditertawakan, dihina, dan diceraikan di hadapan keluarga besar. Malam yang bagi orang lain mungkin akan menjadi akhir dari segalanya. Namun bagi Tirta, itu adalah awal. Sebuah apartemen kecil di sudut kota menjadi tempat tinggal baru Tirta. Tidak mewah, tidak luas, tapi bersih dan cukup tenang. Tidak ada suara sindiran, tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada tekanan yang menggerogoti harga dirinya setiap hari. Hanya ada dia dan rencananya. Di atas meja kerjanya terdapat laptop, beberapa dokumen, dan papan tulis kecil yang penuh dengan catatan. Nama-nama perusahaan, angka-angka, alur strategi, dan beberapa foto orang yang tampak familiar. Salah satunya adalah foto Resti. Tirta menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. "Belum saatnya," gumamnya. Ia bukan tipe pria yang meledak-ledak dalam kemarahan. Sejak dulu tidak. Bahkan saat dihina, ia lebih memilih diam. Tapi diamnya bukan berarti lemah. Diamnya adalah cara dia menghitung. Ponselnya bergetar. "Sudah siap?" Suara di seberang terdengar tegas. "Selalu," jawab Tirta singkat. Investor dari Singapura tertarik, tapi mereka masih ragu. Tirta tersenyum tipis. "Biarkan mereka ragu. Nanti juga mereka yang datang sendiri." "Percaya diri sekali." "Bukan percaya diri," sahut Tirta tenang. "Aku hanya tahu apa yang sedang kubangun." Ia menutup telepon. Selama ini, tak ada yang tahu bahwa Tirta sebenarnya bukan sekadar freelancer gagal, seperti yang mereka kira. Ia memang memulai dari nol. Jatuh berkali-kali, bahkan sempat kehilangan hampir semua yang ia punya. Namun dalam diam, ia membangun jaringan. Mengambil proyek kecil, lalu lebih besar. Menghubungkan orang-orang. Mencari celah di pasar yang tidak dilihat orang lain. Dan yang paling penting, ia belajar. Dari setiap hinaan, dari setiap kegagalan, dari setiap malam panjang yang ia lewati sendirian. Kini, semua itu mulai menunjukkan hasil. Di sisi lain kota, Resti duduk di sebuah kafe mewah mengenakan pakaian elegan dengan tas branded di sampingnya. Di hadapannya, duduk seorang pria bernama Adrian. Rapi, percaya diri, dan tampak mapan. "Kamu serius mau lanjut sama aku?" tanya Adrian sambil menyeruput kopinya. Resti tersenyum manja. "Aku nggak main-main." Adrian mengangguk cepat. "Aku juga, makanya aku udah cerai." "Bagus," kata Adrian santai. "Aku nggak suka wanita yang masih bawa masa lalu." Resti tersenyum, meski dalam hatinya ada sesuatu yang terasa aneh.
Bukan karena ia ragu, tapi karena semuanya terasa terlalu cepat. Namun ia mengabaikannya. Baginya, ini adalah peningkatan. Dari Tirta ke Adrian. Dari hidup sederhana ke kehidupan yang lebih tinggi. Setidaknya, itu yang ia yakini. Beberapa minggu kemudian, kabar pernikahan Resti dan Adrian tersebar di keluarga besar. Lihat kan, akhirnya Resti dapat yang sepadan, kata Bu Sari dengan bangga. Jelas beda jauh sama yang dulu, sahut saudaranya. Yang dulu itu apa sih namanya? Tirta. Oh iya, untung sudah dibuang. Tawa kecil terdengar. Bagi mereka, Tirta sudah selesai, sudah tidak relevan, sudah tidak layak dibicarakan. Namun di tempat lain, Tirta berdiri di sebuah gedung perkantoran tinggi. Ia mengenakan setelan jas yang pas di tubuhnya. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Di depan pintu kaca bertuliskan nama perusahaan baru yang ia dirikan. Ia berhenti sejenak, menatap pantulan dirinya sendiri. Berbeda, sangat berbeda. Bukan lagi pria yang menunduk saat dihina. Bukan lagi pria yang duduk diam saat direndahkan. Kini, ia adalah seseorang yang memegang kendali. Pintu terbuka. Seorang pria menyambutnya dengan hormat. Pak Tirta, tim sudah menunggu. Tirta mengangguk. Mulai hari ini, katanya pelan, kita jalankan semuanya. Hari demi hari berlalu. Perusahaan Tirta berkembang pesat. Proyek demi proyek berhasil ia ambil. Investasi mulai mengalir. Nama Tirta perlahan mulai dikenal, meski belum oleh semua orang. Dan Tirta tidak terburu-buru. Ia tahu satu hal, balas dendam terbaik bukanlah kemarahan, tapi kehancuran yang datang tanpa mereka sadari dari mana asalnya. Suatu malam Tirta duduk sendiri di ruangannya. Ia membuka sebuah file, berisi data perusahaan tempat Adrian bekerja. Detail kontrak, kelemahan finansial, relasi bisnis, semua tersusun rapi. Ia tersenyum kecil. Langkah pertama, bisiknya. Ia menutup laptop perlahan. Di luar sana, dunia masih berjalan seperti biasa. Resti menikmati kehidupan barunya. Adrian merasa dirinya berada di puncak. Keluarnya besar itu masih tertawa, tanpa sadar bahwa seseorang yang mereka anggap tidak berarti sedang menggerakkan sesuatu. Sesuatu yang pelan, tapi pasti akan meruntuhkan semuanya. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tirta bersandar di kursinya, menatap langit malam dari balik jendela kaca. Matanya tajam, tenang, dan penuh perhitungan. Sekarang, giliran kalian. Babak baru telah dimulai, dan kali ini, Tirta tidak akan kalah. Setahun berlalu, waktu berjalan tanpa terasa, membawa perubahan yang tak semua orang sadari. Di permukaan, kehidupan Resti tampak sempurna. Rumah mewah, mobil mahal, pakaian branded, dan suami yang setidaknya di mata orang lain terlihat sukses dan mapan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan retak. Kenapa laporan ini bisa minus? Suara Adrian terdengar tajam di ruang kerjanya. Seorang manajer berdiri tegang di depannya. Pak, kita kehilangan beberapa klien besar dalam 3 bulan terakhir. Kenapa bisa hilang? Bentak Adrian. Kontrak mereka diambil perusahaan lain. Adrian mengernyit. Perusahaan mana? Manajer itu ragu sejenak sebelum menjawab. Perusahaan baru, Pak. Tapi mereka agresif sekali. Penawaran mereka sulit ditolak. Adrian mengepalkan tangan. Nama perusahaannya? Manajer itu menelan ludah. Arkana Group, Pak. Adrian berdiam. Nama itu terasa asing, tapi mengganggu. Cari tahu siapa di baliknya, katanya dingin. Aku mau laporan lengkap. Baik, Pak. Di rumah, Resti sedang mencoba gaun baru di depan cermin besar. Ia tersenyum puas melihat refleksi dirinya. Perfect, gumamnya. Hidupnya sekarang jauh berbeda dari dulu. Tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi rasa malu karena suami yang dianggap gagal. Namun, ia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Adrian berubah, lebih sering pulang larut, lebih mudah marah, dan lebih sering diam. Mas,
panggil Resti saat Adrian masuk rumah malam itu. Adrian hanya mengangguk singkat, lalu langsung duduk di sofa. "Kamu kenapa?" tanya Resti mendekat. "Kerjaan," jawab Adrian pendek. "Sejak kapan kamu jadi kayak gini? Dulu kamu..." "Resti, aku capek," potong Adrian. Resti terdiam. Nada itu dingin, sangat berbeda dari pria yang dulu ia kenal. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Adrian. Proyek demi proyek mulai gagal. Investor menarik diri. Keuangan perusahaan mulai goyah. Dan yang paling membuatnya gelisah, semua itu terjadi terlalu cepat. Seolah-olah seseorang memang sengaja mengaturnya. Sementara itu, di gedung tinggi Arkana Group, Tirta berdiri di depan jendela kaca besar. Ia melihat kota dari ketinggian, seperti seorang pengamat yang tenang. "Laporan terbaru," kata asistennya, menyerahkan tablet. Tirta membacanya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Bagus," katanya. Mereka mulai panik. "As expected, Pak," jawab asistennya. Tirta mengangguk. "Jangan terlalu cepat. Biarkan mereka bertahan sedikit lebih lama." "Baik, Pak." Setelah asistennya pergi, Tirta kembali menatap keluar. Ia tidak menyerang secara langsung. Tidak. Ia hanya membuka jalan dan membiarkan mereka jatuh sendiri. Mengambil klien penting Adrian, menyusup ke jaringan bisnisnya, menekan dari sisi yang tidak terlihat. Semua dilakukan dengan rapi, tanpa jejak, tanpa suara. Suatu siang, Resti menghadiri acara sosial di sebuah hotel mewah. Ia berjalan dengan percaya diri, menyapa beberapa kenalan. Namun, kali ini ada yang berbeda. Tatapan orang-orang terasa aneh. Bisikan kecil mulai terdengar. "Itu kan istrinya Adrian." "Iya, katanya perusahaannya lagi bermasalah." "Serius? Padahal dulu sombong banget." Resti mengernyit. Ia mencoba mengabaikan. Namun bisikan itu semakin jelas, menusuk, memalukan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang dulu sering ia lakukan pada Tirta. Malamnya, Resti langsung menanyakan pada Adrian, "Mas, sebenarnya ada apa sih di kantor kamu?" Adrian menghela nafas panjang. "Kita lagi diserang." "Diserang? Maksudnya?" "Ada perusahaan yang terus ambil semua klien kita. Mereka tahu kelemahan kita. Mereka tahu semuanya." Resti menatapnya cemas. "Siapa?" Adrian menggeleng. "Belum tahu, tapi ini bukan kebetulan." Resti terdiam. Entah kenapa, ia merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu dari masa lalu yang mulai kembali. Beberapa minggu kemudian, pukulan besar datang. Salah satu proyek terbesar Adrian resmi dibatalkan. Kerugian besar tidak bisa dihindari. Perusahaan mulai goyah, utang mulai menumpuk, dan tekanan semakin berat. Adrian yang dulu penuh percaya diri, kini mulai terlihat rapuh. Di sisi lain, Bu Sari juga mulai merasakan dampaknya. Beberapa investasi keluarga yang dititipkan pada Adrian ikut terdampak. Nilainya anjlok. "Apa-apaan ini?" teriak dia saat melihat laporan. "Katanya dia sukses, katanya lebih baik dari Tirta." Tak ada yang menjawab, karena kenyataannya semua mulai runtuh. Dan di tengah kekacauan itu, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Di sebuah restoran eksklusif, Resti dan Adrian sedang duduk, mencoba menenangkan pikiran. Namun saat Resti mengangkat wajahnya, ia membeku. Di meja tidak jauh dari mereka, seorang pria duduk dengan tenang, berpakaian rapi, berwibawa, dan sangat familiar. Tirta. Resti menatapnya lekat-lekat, seolah tak percaya. "Itu," gumamnya. Adrian menoleh. "Siapa?" Resti tidak langsung menjawab, karena yang ia lihat bukan Tirta yang dulu. Tidak ada lagi tatapan lemah, tidak ada lagi sikap rendah diri. Yang ada hanyalah ketenangan dan kekuatan, seolah dunia kini berada di tangannya. "Itu," suara Resti pelan, "mantan suamiku." Adrian mengernyit. "Yang dulu kamu bilang gak ada apa-apanya itu."
Resti menelan ludah. Iya. Namun bahkan saat ia mengucapkannya, ia sendiri tidak yakin lagi. Tirta perlahan menoleh. Tatapannya bertemu dengan Resti. Beberapa detik terasa hening. Lalu, ia tersenyum. Senyum kecil, tenang. Namun entah kenapa membuat jantung Resti berdegup lebih cepat. Bukan karena rindu, tapi karena takut. Tanpa berkata apa-apa, Tirta kembali pada makanannya. Seolah pertemuan itu tidak berarti apa-apa. Namun bagi Resti, itu seperti awal dari sesuatu yang buruk. Sangat buruk. Di dalam mobil, setelah pertemuan itu, Resti masih diam. Pikirannya kacau. "Itu mantan suamimu?" tanya Adrian. "Iya." Adrian tertawa kecil. Kelihatannya dia hidupnya lumayan ya sekarang. Resti tidak menjawab, karena dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Semua ini, kemunduran Adrian, kehancuran yang mulai datang, perusahaan misterius itu, dan kemunculan Tirta yang tiba-tiba, semua terasa terhubung. Di tempat lain, Tirta duduk di dalam mobilnya, asistennya di kursi depan. "Pertemuan tadi disengaja, Pak?" tanya asistennya. Tirta mengangguk sepis. "Iya." "Kenapa sekarang?" Tirta menatap keluar jendela. Lampu kota berkilauan di malam hari. "Karena mereka sudah mulai jatuh," jawabnya pelan. "Dan sekarang, ia berhenti sejenak. Aku ingin mereka sadar siapa yang membuat mereka jatuh." Matanya tajam, dingin, dan penuh kendali. Permainan belum selesai, tapi papan catur sudah jelas. Dan kali ini, Tirta memegang semua bidak. Malam itu, hujan kembali turun. Seolah mengulang malam ketika semuanya dimulai. Namun kali ini, yang basah bukan hanya jalanan kota, tapi juga kehidupan orang-orang yang dulu merasa berada di atas segalanya. Perusahaan Adrian resmi dinyatakan bangkrut. Tak ada lagi jalan keluar. Utang menumpuk, investor mundur, dan semua aset mulai disita. Nama besar yang dulu ia banggakan jatuh dalam waktu yang begitu singkat. Gak mungkin. Gumam Adrian lemah di ruang kerjanya yang kini hampir kosong. Tangannya gemetar memegang dokumen kebangkrutan. Semua berakhir. Dan yang lebih menyakitkan, ia bahkan tidak tahu pasti siapa yang menghancurkannya. Di rumah, Resti duduk diam di sofa. Make up mahal yang biasa menghiasi wajahnya kini tak mampu menutupi kelelahan dan kepanikan. "Mas, kita harus gimana sekarang?" Suaranya pelan. Adrian tidak menjawab. Ia hanya duduk, menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya, Resti melihat pria yang ia anggap lebih baik dari Tirta itu benar-benar hancur. Dan di saat itu juga, sebuah kenyataan pahit menghantamnya. Ia telah meninggalkan seseorang yang setia untuk seseorang yang ternyata rapuh. Telepon berdering. Resti menjawab dengan cepat. "Resti, ini Ibu." Suara Bu Sari terdengar panik. "Ibu kenapa?" "Uang kita, investasi itu hilang semua." Resti membeku. "Maksudnya? Itu Adrian kan yang pegang? Sekarang perusahaannya bangkrut. Uang kita ikut hilang. Ini semua gara-gara kamu." Nada suara Bu Sari berubah menjadi marah. "Mama udah bilang hati-hati, tapi kamu terlalu percaya sama dia." Resti menahan nafas. Untuk pertama kalinya, ibunya menyalahkannya, bukan membelanya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Rumah mewah mereka disita, mobil ditarik, barang-barang dijual untuk menutup utang. Teman-teman yang dulu sering datang menghilang satu persatu. Dan yang paling menyakitkan, harga diri mereka runtuh di depan banyak orang. Resti yang dulu sering tersenyum bangga, kini hanya bisa menunduk, mendengar bisikan-bisikan yang dulu pernah ia lontarkan kepada Tirta. "Karma ya? Dulu sombong banget,
Sekarang lihat, setiap kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dan di tengah kehancuran itu, sebuah undangan datang. Tanpa nama pengirim, tanpa penjelasan. Hanya sebuah alamat dan waktu. Adrian menatapnya curiga. Ini siapa? Resti menggeleng. Aku gak tahu. Namun entah kenapa, hati Resti berdebar. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Mereka datang. Sebuah gedung tinggi, megah, dan asing bagi mereka. Di lobi, seorang resepsionis menyambut. Silahkan ke lantai atas. Sudah ditunggu. Siapa? Tanya Adrian. Resepsionis itu hanya tersenyum. Bapak akan tahu. Pintu lift terbuka. Dan di sana, semuanya terungkap. Sebuah ruangan luas dengan jendela kaca besar. Pemandangan kota terlihat jelas. Dan di tengah ruangan itu, seorang pria berdiri membelakangi mereka. Tenang, diam, namun terasa berkuasa. Silahkan masuk, katanya tanpa menoleh. Suara itu, Resti langsung mengenalinya. Jantungnya berdegup kencang. Tirta, pria itu perlahan berbalik. Dan di saat itu, semua jawaban yang mereka cari akhirnya datang. Tirta berjalan mendekat. Setelan jasnya rapi, tatapannya tajam, dan langkahnya penuh keyakinan. Berbeda jauh dari pria yang dulu mereka hina. Lama gak ketemu, katanya tenang. Adrian mengernyit. Ini semua kamu. Tirta tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Menurutmu? Adrian menggepalkan tangan. Kenapa? Tirta menatapnya lurus. Karena aku bisa. Jawaban itu sederhana, namun menghancurkan. Resti melangkah maju. Tirta, kamu kenapa lakukan ini? Suaranya gemetar. Bukan marah, tapi takut. Tirta menatapnya beberapa detik, lalu tertawa kecil. Tanya kenapa? Ia mendekat sedikit. Ingat malam itu? Suaranya rendah. Saat kalian semua tertawa, saat aku dihina, saat kamu menceraikanku di depan semua orang. Resti menunduk. Air matanya mulai jatuh. Aku ingat semuanya. Dan aku juga ingat bagaimana aku memilih diam. Ia berhenti semenjak. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sedang menunggu. Adrian mencoba menyerang secara verbal. Ini gak adil. Ini licik. Tirta menoleh kepadanya. Dunia bisnis memang seperti itu. Atau kamu pikir semua kesuksesan itu bersih? Adrian terdiam. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Telak. Tirta kembali menatap Resti. Dulu, kamu bilang aku bak punya masa depan. Katanya pelan. Resti menangis. Sekarang, Tirta melanjutkan. Lihat siapa yang berdiri di sini. Hening. Tak ada yang bisa membantah. Tirta, maaf. Suara Resti lirih. Kata itu akhirnya keluar. Namun terlambat. Tirta menggeleng pelan. Maaf itu harusnya datang saat kamu masih punya kesempatan. Ia berjalan kembali ke mejanya. Sekarang, ini bukan soal maaf, tapi konsekuensi. Ia menekan sebuah tombol. Pintu terbuka. Beberapa orang masuk membawa dokumen. Ini semua aset yang tersisa dari kalian. Dan ini surat tuntutan. Adrian membeku. Resti menatap kosong. Kalian masih punya utang. Dan aku sekarang adalah salah satu pihak yang berhak menagih. Hancur. Benar-benar hancur. Bukan hanya secara finansial, tapi juga mental. Tirta berdiri, menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tak ada amarah. Tak ada dendam yang meledak-ledak. Hanya ketenangan yang jauh lebih menakutkan. Dulu, kalian tertawa.
katanya pelan. Sekarang, ia tersenyum. Giliranku. Di luar gedung, hujan masih turun. Resti dan Adrian keluar dengan langkah lemah. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Semua sudah berakhir. Dan kali ini, merekalah yang menjadi bahan cerita. Di atas sana, Tirta berdiri di depan jendela, menatap kota yang sama, namun dengan posisi yang berbeda. Ia mengingat semua yang telah terjadi. Rasa sakit, hinaan, pengkhianatan. Semua itu membentuknya. Ia tidak menghancurkan mereka dengan emosi. Ia melakukannya dengan cara yang lebih elegan, lebih tenang, lebih mematikan. Tirta tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan yang sombong, tapi senyum seseorang yang akhirnya mendapatkan kembali harga dirinya. Dan di malam yang basah itu, untuk kedua kalinya dalam hidupnya, Tirta tertawa. Namun kali ini, tak ada yang menertawakannya kembali.